Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa semuanya? Baik. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat. 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 Baik. Bapak izin untuk buka masker ya, biar tapi kalian tetap tolong diinikan prokesnya. Baik. Untuk selanjutnya saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya untuk menambah semangat kita. Saya minta untuk berdiri, silakan berdiri untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Mari kita nyanyikan lagu Lalu Bandung. Baik ya, 1, 2, 3. Lalu Bandung itu kota periangan. Lalu Bandung kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati. Mari bung rebut kembali. Ayo semangat sekali lagi. Lalu Bandung, ibu kota periangan. Lalu Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati. Mari bung rebut kembali. Baik ya, itu tadi untuk menumbuhkan semangat kita. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran kemarin, yaitu KD 3.6, yaitu pengolah gambar vektor. Ya, jadi Bapak ingin memberitahu ke kalian apa perlunya kalian mempelajari pengolahan gambar vektor itu. Baik ya. Jadi gini, pengolahan gambar vektor itu yang nanti kita ajari adalah Corel Draw. Ya. Jadi pada saat anak-anak nanti diharapkan dengan menguasai software ini, kedepannya anak-anak bisa selain mendapat ilmu tapi juga bisa menjadi mata pencarian. Ya, ini mungkin cerita saja sedikit. Itu ada sebuah kampung ya di daerah Jawa Tengah, saya lupa di Jawa di Salatiga atau di Boyolali. Itu ada yang pemuda-pemudanya itu mempelajari Corel Draw atau membuat logo. Ya, jadi membuat logo dengan mengolah gambar berbasis vektor. Salah satunya adalah Corel Draw. Nah, dari situ ternyata perekonomian mereka itu bisa meningkat. Kenapa? Ternyata mereka itu dengan bisa membuat logo itu bisa mendapat uang. Nah, dari mana? Sekarang era internet ya. Era internet ini kita bisa banyak googling itu kontes logo. Ya, kontes logo itu yang hasilnya atau hadiahnya itu berupa dolar ya, bisa dibayangkan ya. Saya pernah browsing itu ada kontes logo itu hadiahnya sekitar $500. Itu juara satu. $500 berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya sekitar 5 jutaan ya, kalau 10.000 ya, 10.000 kali 500 ya, nanti 5 juta. Teman bayangkan kalau begini. Nah ada lagi nih juta yang dekat ini
atau 5 tahun yang lalu sebetulnya saya punya itu di korannya ya. Jadi ada seorang di Banyuwangi ya, di Banyuwangi itu sampai dituduh memelihara tuyul, tahu ya? Memelihara tuyul. Kenapa? Dia itu kerjaannya sehari-hari di rumah, tapi dia menghasilkan banyak uang. Nah, tahu dari mana? Ya, dia ternyata mendesain ya logo, mendesain apa ya kayak kaos gitu. Itu ternyata di posting di internet, ya, diposting di internet, terus banyak orang yang suka, akhirnya dibeli. Ya, kalau nggak salah di berita itu yang banyak beli itu orang Eropa ya. Ada yang Belanda, ada yang dari Inggris. Itu tahu musik underground ya? Tahu musik underground? Tahu? Nah, itu mereka beli desain dari dia. Jadi makanya dia dituduh ya Rio. Kenapa? Karena dia via transfer. Seakan-akan dia nggak kerja, padahal di rumahnya dia dengan di kamar aja dengan laptop, dengan kemampuan dia mendesain, ini dia bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang saya harapkan nanti anak-anak juga terinspirasi dari masalah itu ya. Jadi kenapa kita di sini mempelajari pengolah gambar berbasis vektor ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembelajaran ya. Jadi untuk semakin menyemangati kita hari ini, saya ada game ya. Saya ada game. Nanti yang berhasil Bapak kasih hadiah. Adalah hadiahnya nanti ya. Nah, silakan nanti di-connect ke kahoot.id ya. Ini saya Bapak tampilkan dulu sebentar. Sabar ya, karena memang. Nah ini, oke. Pinnya itu, kode pinnya. Silakan masuk dengan kode pin itu. Silakan. Nanti yang tertinggi Bapak kasih hadiah. Sudah saya siapkan. Aduh, silakan. Itu kodenya 783049. Bisa masuk? Oke, Yanto masuk. Bisa. Di kahoot.id. Oke, hasil masuk. Ya. Oke. Nah, kita mulai. Tuh, silakan dipilih. Ingat ya, semakin sama cepat menjawab, maka nilainya juga semakin besar. 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, tuh jawabannya ya. Oke, next. Oke, ini nol semua. Gimana ini? Oke ya, selanjutnya ya. Lanjut. Tuh. Sudah? Nah. Wah, itu. Main salah semua. Baik. Selanjutnya. Oke. Sudah? Sudah lihat ya? Wah,
Nah, hasil sudah melonjati itu. Udah, langsung naik. Silakan. Ayo fokus. Fokus. Cuma sampai tadi kan. 5 orang betul semua ini kayaknya. Ya. Ya. Yanto. Lanjutnya. Ya. Wah, masih Yanto kayaknya Yanto ini. Ayo, semangat semua ayo terus. Kenapa? Ya, dari 2 orang silakan dilihat itu ada 2 orang yang benar, yang lainnya salah. Oke ya, lanjutnya masih Yanto ya. Terus, ayo semangat. Itu ya. Ini perintah buat kalian ya. Oke, 1 orang yang benar dulu. Oke, masih Yanto. Ya, betul 3 orang itu. Ayo langsung. Wah, susul itu. Ayo, ini sudah saya siapkan hadiahnya, jangan khawatir. Ayo. Ingat ya, selain waktu, selain benar ya, kalau nilainya juga ditentukan oleh kecepatan teman untuk menjawab. Oke, 2 orang betul. Lanjut. Wah, itu. Sudah selesai ya? Oh, belum, masih 10, kurang 5 lagi. Ayo, yang lain kejar itu, Rido. Benar. Masih Rido ya? Ayo, hasil mulai ini. Siapa yang akan mendapatkan hadiah? Oke, lanjutkan. Wah, itu. Ayo bisa disusul, ayo masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih itu. Ayo, tinggal 2 ya. Ayo lah susul lah, serius ini. Coba serius ini. Yang tertinggi saya kasih hadiah. Ya, supaya membantu anak-anak untuk bisa semangat belajar. 2 orang. Ah, disusul kan? Ayo, tinggal bikin penentuan. Aduh, lopot lah. Lopot. Ya, 2 orang betul. Oke, terakhir kita lihat siapa. Nah, Hasim, sekarang Hasim. Ya. Oke, yang terakhir ini berarti nanti yang terakhir yang tertinggi benar-benar Bapak kasih hadiah. Baik, nah ini hasilnya cuma 1 orang ya, saya tidak tahu siapa, tapi ini yang akan menerima hadiah dari saya. Hasim, ya, tepuk tangan ya. Silakan Hasim.
maju. Ya, nih, hadiahnya ya, semoga bermanfaat ya, semangat ya. Oke, nah anak-anak itu tadi yang Bapak tampilkan untuk kerjasama itu adalah bagian-bagian yang nanti akan kita pelajari, ya. Jadi kita hari ini akan belajar pengolah gambar vektor, ya. Ada yang tahu format-format grafis ya selain vektor apa aja? Ayo, Mas Tommy. Bitmap. Bitmap. Apa itu bitmap? Bitmap yang sering juga disebut sebagai gambar raster merupakan gambar yang dibentuk dari grid warna. Grid ini adalah elemen dasar dari sebuah gambar yang disebut pixel atau tekstur elemen. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Ya, betul. Tepat sekali ya. Jadi ada gambar bitmap, ada gambar vektor. Ada yang tahu kelebihan dan kekurangannya? Ayo. Kalau gambar bitmap itu ya tadi ya katanya Mas Tommy adalah dibentuk dari pixel. Kalau pixel itu dibesarkan semakin besar, pecah nggak? Pecah nggak? Pecah. Tapi kalau vektor itu karena dia disusun dari sistematis rumus matematik, jadi semakin dibesarkan berapapun dia tetap utuh ya, lebih ini tuh desain. Nah, sekarang kita tidak belum pelajari yang bitmap. Sekarang kita fokus ke grafis yang berbasis vektor. Nah, kira-kira ada yang tahu software apa saja yang digunakan untuk mengolah gambar vektor? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan. Mas Yazid. Adobe Illustrator, Inkscape, Shape, Edit. Akan tetapi yang umum digunakan di percetakan biasanya CorelDRAW. Baik, jadi ya tadi kita sudah saya sebutkan ya, ada CorelDRAW. Tadi katanya Mas Yazid ada Adobe Illustrator, ada namanya Inkscape, ada namanya SVG Edit. Ya, tapi di percetakan untuk yang di daerah Jember itu yang paling familiar adalah CorelDRAW, dan itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, saya harap nanti anak-anak di akhir pelajaran nanti anak-anak sudah bisa membuat suatu produk yaitu berbentuk logo ya. Nah, untuk saat ini nanti akan Bapak pandu, jadi tidak ini, tapi nanti next untuk pertemuan selanjutnya anak-anak sudah bisa berkreasi dengan kemampuan anak-anak untuk mendesain ya. Nah, mari kita mulai pelajaran ini. Silakan diperhatikan ke depan ya. Nah, untuk pelajaran CorelDRAW ya, yang Bapak ingin tekankan sebetulnya adalah untuk bisa menguasai suatu software itu kira-kira apa yang harus kita inikan ya. Kalau misalnya Pak Tukang mau buat rumah, kira-kira yang harus dia butuhkan apa? Kreatif, oke, bagus. Terus desainnya ya. Terus untuk mendesain, misalnya dia mau motong kayu pakai apa? Pakai gergaji. Gergaji itu apa namanya? Alat. Atau kalau di Corel itu namanya tool. Ya. Jadi kalau seandainya tukang mau motong kayu, dia pakai gergaji. Kalau misalnya mau memahat, dia pakai alat. Tidak mungkin dia mahat pakai gergaji. Nah, itu yang harus kita pahami dan supaya anak-anak nanti di akhirnya adalah mendapat ilmu dan bisa membuat logo ya. Jadi ini grafis vektor ya. Silakan diperhatikan di depan. Ya. Ini kita belajar Corel
Draw, yaitu software pengolah gambar vektor. Nah, ini kita belajar di KD 6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor yang ke 4.6 dalam menggunakan. Jadi kita tidak hanya sekedar mempelajari, tapi nanti juga harus bisa menerapkan atau bisa membuat, ya. Nah, ini tujuannya. Jadi yang pertama, nanti anak-anak harus bisa menerapkan perangkat lunaknya. Yang kedua, bisa menganalisa toolnya. Yang ketiga, bisa menggunakan. Nah, ini nanti kita masih tahap menggunakan. Menggunakan berarti nanti membuat logo masih yang saya pandu. Istilahnya ATM, ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Di pertemuan selanjutnya anak-anak harus bisa berkreasi. Paham ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke CorelDRAW. Jadi ini mengenal CorelDRAW. Ini masih yang lama ya. Tapi yang nanti di situ adalah yang X7. Ya. Jadi ini untuk membuat CorelDRAW itu ada new graphic atau membuat grafik baru, ada open itu untuk membuka file yang sudah kita buat, ya. Terus ada template dan macam-macam. Nah, ini ya, itu terangannya. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah area kerja. Silakan ya, mungkin sudah dibuka juga CorelDRAW-nya, silakan diamati juga di situ. Nah, area pertama itu adalah namanya title bar. Ya, yang title bar itu yang ada tulisannya CorelDRAW berapa itu? Di atas itu ya. Ya. Yang kedua adalah menu bar yang berisi menu mulai file, edit, dan seterusnya. Yang ketiga adalah toolbar, ya, yang ada di atas itu. Ya, ada new itu apa tadi? Pembuat baru, betul, hasilnya. Yang keempat adalah properti. Ya, yang kelima rule, yang keenam toolbox, yang ketujuh canvas, yang kedelapan window control, yang kesembilan color palette, 10 page control, 11 information box. Ya, itu yang ada di silakan anak-anak juga melihat di layar komputernya yang tadi sudah Bapak minta untuk dibuka ya. Nah, ini menu-menunya. Ya, ini menu-menunya tadi jelas ya, di situ ada file, new, template, open, dan seterusnya. Ya. Oke, ini lembar kerjanya, ini pengaturan. Bagaimana cara kita ngaturnya? Ya, kita membuat desain, tentunya kita ada ukuran-ukurannya. Yang ini kalau pakai A4 ya, letter. Jadi 8,5 inci sama 11 height-nya. Height itu apa? Panjang, ya, panjangnya. Nih, kenapa ini perlu? Ya, sama mendesain kan tidak hanya desain logo, tapi desain banner, desain brosur. Nah, itu harus tahu ukuran-ukurannya, ya. Nah, ini. Selanjutnya, yaitu untuk menyimpan dokumen, saya rasa anak-anak sudah bisa ya. Ini sama dengan Word, ya, kita pakai Ctrl S atau klik menu dan save. Ya, Bapak lewati ya, karena saya rasa paham anak-anak. Ini juga untuk menutup, close saja langsung ya, atau Alt F4. Ya. Nah, ini tuh tadi ya, buka dokumen. Kalau kita sudah buat, ini bagian untuk kontrolnya. Ya, ini yang harus anak-anak harus paling dipahami. Kenapa? Karena ini yang akan kita, yang tadi kalau saya bilang tukang itu harus tahu kalau mau motong pakai apa, kalau mau pahat pakai apa, kalau pecah batu pakai apa, kalau mau misalnya pukul paku, ya, memaku pakai apa kalau mau paku? Palu ya. Kalau nggak ada pakai batu bisa, cuman kan bukan alatnya kan gitu. Ya. Nah, ini ada pick tool ya, untuk memilih objek, mengubah ukuran objek, memindah objek, menduplikasi objek, dan menghapus objek. Yang kedua adalah shape tool, digunakan untuk mengedit bentuk dasar suatu objek. Ya.
tool untuk memotong objek atau garis. Eraser tool untuk menghapus bagian objek tertentu. Ini toolboxnya ya tadi. Rectangle untuk membuat apa rectangle? Buat kotak. Ellipse tool untuk membuat objek gambar. Ya, dan untuk bentuk-bentuk yang elips termasuk lingkaran, lonjong, gitu, ya. Terus poligon itu segi banyak. Nah ini terus ada basic shape lagi. Ya. Tuh, nanti silakan anak-anak lihat dan temukan itu di komputer yang di depan anak-anak sudah ada di situ. Ya. Tugas anak-anak ini Bapak sekedar memandu untuk nanti apa yang harus kalian lakukan ya, supaya anak-anak juga bisa menghasilkan produk berupa logo nanti. Ya, ini sama sebetulnya ini adalah bisa tampilan anak-anak coba ya di situ ya. Jadi misalnya pen tool, polyline itu bentuk buat garis-garis yang logo-logo kayak gitu. Ya, tuh. Dipanjang, rectangle. Ini ellipse, ini polygon, star. Saya pikir anak-anak sudah ini ya, nanti Bapak harap bisa mempelajari dan menemukan serta meneliti apa yang Bapak tampilkan di depan, ya. Nah, ini ada yang ditanyakan dari tampilan yang ada di depan. Ya, saya rasa lebih baik anak-anak nanti langsung bisa praktek di situ di layar ininya, ya. Nah, baik ya. Jadi begitu presentasi dari Bapak. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mencoba meneliti tool-tool yang ada di layar komputer anak-anak. Silakan dicoba-coba nggak apa-apa. Jadi misalnya buat kotak, buat apa, gitu. Ya, silakan buat baru. Oke ya, silakan nanti diteliti dulu bagaimana ininya, nanti Bapak bimbing. Setelah itu nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi silakan untuk sekarang anak-anak meneliti apa yang ada di interface Quora yang ada di komputer anak-anak. Silakan. 5 menit cukup? Cukup ya? Untuk coba-coba ya. Baik, silakan diteliti di situ tool-toolnya. Tadi ada pick tool, ada rectangle, ya, maaf ya. Nah, ini coba kotak, bagi kasih warna. Ya, coba diteliti karena nanti pada saat anak-anak saya minta untuk membuat satu logo, pasti menggunakan tool-tool itu. Ya. Nah, itu kan banyak. Coba dicoba semuanya diklik, dicoba ya. Tidak apa-apa, tidak akan rusak, tidak apa-apa. Silakan dicoba, ya. Buat tool, pakai pen tool, pakai apa? Silakan diteliti di situ. Kira-kira kalau saya mengklik ini, itu hasilnya apa? Ya, tuh, ya. Paham ya? Paham. Oke ya. Jadi maksud Bapak sama untuk meneliti itu supaya anak-anak bisa lebih paham untuk bisa menggunakan Corel. Ya. Benar, coba itu dikasih waktu. Nah, kan bisa kan? Oke. Tuh, coba yang lain jangan kotak aja. Kan banyak itu. Nanti banyak efek nanti. Ya, nah. Sudah ya? Sudah diteliti semua ya? Menu kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Langsung angkat tangan saja. Misalnya anak-anak menemukan di sini Pak itu ada namanya blend atau apa gitu ya. Itu silakan ditanyakan.
silakan diteliti dulu tool-toolnya, menu-menunya. Sudah? Tidak ada kesulitan? Oh, bagus. Ya. Semangat ya. Oke. Kalau sudah ini anak-anak teliti, sekarang kita teruskan aja ya. Coba dari kan tadi sudah diteliti tuh. Ya. Bisa ya saya tes ya? Bisa? Bisa? Oke. Untuk membuat kotak namanya apa? Siapa yang tahu? Rectangle, betul. Ya, jadi anak-anak sudah menemukan kan bahwa rectangle tool itu untuk membuat kotak. Oke. Kalau misalnya untuk menyimpan file yang sudah kita buat, kita yang lakukan apa? Save as itu kalau menyimpan ke bentuk lain. Save. Atau kalau shortcutnya apa? Kontrol. Nah, ini yang tadi Bapak maksud kenapa anak-anak harus teliti dulu ya. Jadi saya rasa penelitian anak-anak sudah ini ya, sudah memberikan hasil buat Bapak karena anak-anak sudah menemukan fungsi dan menu dari tiap-tiap tool yang ada di Corel ya. Ya. Jadi ada lagi mungkin sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari tool-tool itu? Ada yang belum ditemukan mungkin, atau mungkin belum paham, Pak, saya menu ini ternyata nggak bisa, Pak. Ada? Baik ya, jadi setelah alat-alat teliti dan tadi sudah ditemukan ya, istilahnya fungsi dari semua. Ini lihat ke depan ya, silakan dilihat ke depan. Nah, ini yang Bapak pakai ini apa ini? Yang kalau begini? Zoom tool, betul. Wah, sudah ini ya, sudah mulai paham ya. Kalau ini yang saya klik ini, nah ini text tool, ya betul. Nah, ini kan berarti anak-anak sudah menemukan ya, sudah menemukan fungsinya. Baik, sekarang coba kita terapkan ya, itu untuk membuat satu logo. Nah, ini tantangannya. Ini tantangannya ya. Ini tantangannya. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat satu logo. Tapi sebelumnya saya minta anak-anak untuk memperhatikan video ini supaya bisa lebih dalam lagi ya. Pengetahuannya. Jadi silakan disimak video di depan ya. Ini tahu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar Corel Draw untuk pemula, yaitu mengenal bagian-bagian Corel Draw. Yang pertama yaitu kita akan mengenal. Nah, ini saya ingin mengkonfirmasi apa yang sudah anak temukan tadi ya. Atau nama file yang sedang. Ya, benar kan? Sudah ditemukan kan tadi ya. Saya telah membuka Corel Draw. Jadi yang paling atas ini, sebelah kiri paling atas, ini ada Corel Draw 7. D itu berarti file yang saya buka ini adalah saya simpan di data D, foldernya desain, kemudian nama file Corel ini adalah mengenal bagian Corel Draw. Maka bagian yang paling atas ini disebut sebagai title bar, yaitu area yang menampilkan judul atau nama file yang sedang dibuka. Kemudian yang kedua adalah menu bar. Menu bar merupakan area yang berisi menu dengan Mungkin sambil ini ya, biar kita bisa ini silakan ini LKPD dibagi dulu. Kita tolong Mas. Ini ada file, Ini bagi satu-satu ya. ada edit, ada view, ada record, ada update, Bagi dulu ya. title, tool,
adalah namanya menu bar. Kemudian yang bawahnya ini, bawahnya menu bar itu disebut sebagai standar bar atau full bar, yaitu berisi icon-icon standar yang memiliki fungsi tertentu yang berfungsi mempermudah akses sebuah perintah atau tool. Jadi fungsinya untuk mempermudahkan akses sebuah perintah atau tool. Maka di sini terdiri dari new. New ini berarti kita ingin membuka halaman baru atau lembar baru. Ini ada folder untuk kita open untuk membuka data. Ini ada save. Kemudian ini ada printer dan cut dan seterusnya. Ini disebut sebagai standar bar. Ini sampai di sini disebut sebagai standar bar atau bar. Kemudian yang keempat itu ada namanya property bar. Property bar bisa disebut juga active bar karena memunculkan menu yang berisi sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi kita saat ini mengerjakan apa, nah maka nanti akan muncul di sini di aktif bar. Jadi dari atas ampaknya sampai ujung ini namanya aktif bar. Aktif bar ini isinya berbeda-beda nanti, tergantung kita sedang mengerjakan apa. Buat contoh, misalnya saya sedang. Nah, anak-anak setelah kita melihat video pelajaran tadi, sekarang waktunya kita menerapkannya. Jadi anak-anak harus membuat logo seperti yang sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah terima semua ya? Ya. Coba diangkat. Siapa yang belum? Coba biar untuk benar. Udah? Oke ya? Jadi setiap anak-anak sudah mendapat LKPD atau lembar kerja tadi. Di situ ada langkah-langkahnya. Coba diikuti ya. Pada hari ini target kita adalah membuat logo SCTV. Nah, sebelum anak-anak melakukan itu di komputer masing-masing, Bapak akan contohkan dulu. Jadi tolong diamati. Nanti setelah Bapak selesai, anak-anak lakukan sendiri di komputer masing-masing ya. Paham ya? Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Kita lanjutkan. Kita membuat logo SCTV. Pertama, posisikan selalu di betul ya. Jadi biar kita enak. Untuk membuat logo SCTV yang langkah pertama adalah kita membuat lingkaran dulu. Ya, membuat lingkaran dulu. Pakai apa? Ellipse. Oke. Kita pakai ellipse dulu. Tekan Ctrl supaya kita bisa mendapat lingkaran yang benar-benar bulat. Oke ya, sini ya. Sudah, kalau sudah tekan P untuk memposisikan di tengah stage area. Kalau sudah, lakukan copy paste. Bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, ya, atau diklik kanan, di copy ya, di copy. Ya, ini saya copy ya. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kecilkan sesuai dengan perkiraan ya. Desain anak-anak, jadi insting anak-anak untuk membuatnya ya. Ini tekan P juga biar kita kelihatan. Atur aja jaraknya, silakan diatur ini mungkin ya, sesuai selera anak-anak. Ya. Terus lakukan lagi sampai kita dapat 3 lingkaran. Jadi kita lakukan Ctrl C, Ctrl V atau copy paste. Ya, ini sudah copy paste. Ya, dikecilkan lagi, tekan P, ya. Ini saya rasa kurang bagus kalau udah ini saya kecilkan lagi ya. Oke ya. Nah, sampai sini paham? Oke. Nah, kalau sudah kita lakukan blocking dari semuanya. Kenapa? Karena ini nanti untuk membuat dia rata kanan. Ya, setelah kita blok ini, ya kelihatan ya di ininya. Setelah itu kita lakukan arrange untuk meratakan kan, karena kita buat logonya SCTV ya. Ini diratakan kan. Klik menu arrange, line and distribute, terus line right. Nah, sehingga kayak gini hasilnya. Ya. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak terlalu cepat silakan Pak diulang gitu ya.
Kalau sampai sini paham ya? Oke. Nah, kalau sudah logo SCTV itu kan separuh ya. Separuh. Jadi ini kita potong nanti pakai rectangle. Jadi sampai segini. Nah, ini kan kira-kira aja, jangan terlalu besar juga karena sulit kalau membuatnya ya. Kira-kira sesuai dengan jiwa seni anak-anak. Kita ini kan segini. Ya. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah kita lakukan trim untuk motong, ya. Oke, ini lakukan trim. Nah, ini yang kepotong yang keluar, yang di luar dulu, yang besar ya. Ya, oke ya, jelas? Ada yang tanyakan? Nah, kalau sudah lakukan pemotongan untuk yang kecil, yang lingkaran kecil. Ini harus benar-benar keblok semuanya ya. Jadi yang lingkaran kecil sama lihat ini sampai yang kotak. Nah, kalau sudah ditrim lagi. Nah, kalau sudah kepotong kayak gini berarti berhasil ya. Oke. Nah, kalau sudah kotaknya kita hapus, kita del. Sehingga gini. Ya. Terus yang tengah juga kita hapus. Nah, sekarang tinggal kita warna. Ini kan sudah kelihatan ya kayak logo SCTV ya. Oke, kita tengah kita kasih warna dengan klik save. Save-nya ya, di klik kanan juga supaya outline-nya juga ikut ini menjadi warna oranye juga. Nah, selanjutnya yang besar itu kita kasih warna biru. Bener ya, logo SCTV kayak gini ya. Kurang lebih ya. Ya, di awal ini kita pasti pakai yang sederhana aja. Nah, kalau sudah gini, tinggal apa yang kurang? Teksnya, tulisannya ya. Nah, tinggal kita tekan text tool. Ya, udah kita tekan aja SCTV. Ya. Nah, ini kita pakai sesuaikan aja. Biasanya kalau saya lihat dia pakai Arial black ya. Kita sesuaikan aja besarnya seberapa. Ini ya, kita inikan dan selesai ya. Jadi anak-anak harus bisa nanti membuat. Udah ya? Ya, karena kita sekarang masih meniru ya. Kita membuat objek yang meniru. Ya. Nah, ini harus bisa dulu. Kalau sudah bisa ini nanti anak-anak bisa mengkreasikan sendiri. Sudah jadi ya? Sudah ya? Sudah bisa? Sekarang coba dilakukan di ininya masing-masing. Silakan. Tadi kalau saya lihat dan antusiasmenya butuh waktu lama untuk membuat. Kalau ada yang kurang paham, silakan dilihat LKPD-nya, karena di situ langkah-langkahnya ada semua. Ya, ada. Langkah-langkahnya yang ya ini LKPD-nya ada semua di situ. Udah ya? Saya tadi buat ada 5 menit ya. Ayo, karena yang dipakai juga nggak banyak toolnya. Apa? Gitu. Ada kesulitan? Ini kayaknya kalau
Ya. Apa tadi? Stop. Ya, anak-anak tadi yang Bapak pakai itu Corel 5. Sedangkan yang ada di komputer kita, komputer sekolahan itu Corel 7. Nah, untuk range ya, itu ada di objek. Silakan dilihat di objek, diklik aja. Itu ada di situ ya. Pakai right ya, right. Jadi align right, kanan. Nah, kalau sudah di trim. Di blok semua, Nanti kurang yang trim. Nah, itu bukan. Nah, itu trim. Nah, terus yang kecil di blok yang tadi. Blok kayak gitu tapi yang kecil. Kayak gitu. Jangan bisa. Dari luar. Nanti tak kena yang objek, blok semua objek. Objek. Diterima lagi terus di kanan. Di objek. Itu objek. Menu objek. Yang ini Kak. Iya. Gimana ini, Pak? Ayo, diklik. Pokoknya yang sini aja sudah, enggak apa-apa. Kalau kono kan harus ngerti Yang ya. mana? SCTV. Oh. Ya itu benar. Tadi yang SCTV ada tulisan SCTV. Oh. Ya. Asim mana Asim? Siapa lagi ya? Sini. Tunggu kamera ya mandi. Nah ini belum ini. Ayo cepet. Atau kopikan aja. Kopikan aja. Itu dicabut. Baik, anak-anak sepertinya tadi sudah Bapak lihat satu-satu dan semuanya sudah menghasilkan karya ya. Sudah menghasilkan karya dengan membuat logo SCTV. Nah, pembelajaran saat ini adalah targetnya anak-anak sudah menghasilkan produk ya. Nah, sekarang untuk lebih ininya saya ingin nanti saya ajak anak-anak untuk bisa mempraktekannya di depan. Nanti saya saya close dulu aja. Oke. Ya, sebelum kita akhiri nanti, saya minta untuk
satu orang saya suruh ke depan untuk meyakinkan saya yang benar-benar bisa membuat logo. Oke ya, coba saya acak aja. Mas Hasan silakan maju. Oke ya. Nah, ini Mas Hasan akan presentasi cara-caranya. Ya, silakan dilihat. Nanti juga diingat-ingat. Tadi sudah bisa. Ya, silakan dimulai. Ya, silakan dibuat. Jadi Bapak lebih ingin meyakinkan kemampuan anak-anak untuk bisa buat logo. Ya, yang lain silakan diperhatikan sambil diinikan langkah-langkahnya. Ya, sambil nanti coba saya juga buat kesimpulan ya. Tadi yang dipakai Mas Hasim itu toolnya apa namanya? Apa itu untuk buat lingkaran? Ellipse tool. Ellipse, ya, betul, ellipse, ya. Terus untuk menduplikasi, membuat benda yang sama, pakai copy, paste, ya. Jangan lupa ya. Tahu kadang-kadang nggak bisa nyebutkan ini, jadi anak-anak nanti jangan sampai lupa kalau untuk menduplikasi itu pakai copy paste. Ya, tuh juga copy ya. Oke, sambil kita ini ya, nah itu. Oke, sekarang ada yang tahu nggak itu yang di pojokan? Ya, yang di pojokan itu yang aktif itu gambar panah itu namanya apa? Apa namanya tadi? Pictool. Pictool. Nah, itu ada arrange and distribute. Itu untuk melata kanan atau melata kiri. Nah, sekarang Mas Hasim itu menggunakan apa itu? Untuk membuat kotak? Rectangle. Iya. Oke, rectangle. Kita sambil lihat Mas Hasim memperagakan untuk membuat produknya ya berupa logo STBP. Anak-anak kita juga sambil buat kesimpulan. Anak-anak biar tahu dan ingat. Nah, itu tadi pakai apa itu? Nah, yang ditekanin tadi trim itu apa? Potong. Ada lagi sebelahnya tadi apa? Tadi kan ada deretan tuh, ada trim, ada well. Nah, kalau well itu apa? Well itu apa? Ayo, ada yang tahu? Saya tahu. Oh ya. Apa Bel? Web adalah visualisasi pada koreografi yang memungkinkan Anda untuk membisniskan dua atau lebih objek kurva menjadi satu objek. Jadi menggabungkan kurva. Kalau trim itu memotong, kalau weld itu dua objek digabungkan. Nah, tapi kan di logo SCTV ini kita nggak pakai ya. Ya, betul ya. Jadi, oke, kita kasih plus ya. Sudah berhasil ya. Nah, bagus ya, terima kasih ya. Jadi saya bersyukur sekali kali ini anak-anak sudah mampu menghasilkan produk meskipun dari hasil ATM ya. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Kita belajar mesti gitu.
Ya, anak-anak bisa nyari model-model apapun di internet dan bisa ditiru dulu supaya nanti bisa kita mengkreasikan yang lebih bagus lagi ya. Oke, silakan kembali ke tempat Mas Yasin. Baik ya, anak-anak, pada kesempatan ini kita bertepatan dengan bel. Tadi kita sudah mempelajari dan sudah menerapkan dan membuat dan menghasilkan sebuah logo SCTV ya. Jadi tolong anak-anak segera ini. Nah, nanti sudah Bapak kirim ke ini ya, Bapak kirim ke WA grup kita. Nanti linknya untuk tugas ya, untuk kalau tadi ada pretest, sekarang ada post test. Jadi tolong dikerjakan di link di situ karena Bapak sudah membuat Google Form-nya di situ ya. Jadi tolong dikerjakan. Kalau yang nanti mengerjakan tentunya nilainya juga akan bagus. Beda dengan yang tidak mengerjakan, tentunya Bapak juga nggak bisa ngasih nilai ya. Artinya itu nambah nilai anak-anak ya. Jadi itu ya, paham ya? Paham? Baik, terima kasih. Kita akhiri karena tadi sudah bel juga. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, selamat siang dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,